Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nur Anggraini dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai materi dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan dengan media tebak kata. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, kita ketemu lagi dalam mata pelajaran geografi. Minggu ini masih bahas yang sama, tapi sebelum kita masuk ke pelajaran, silakan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Sebaiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih ketua kelas. Sekarang Ibu mau absen dulu. Ini kelas 10 IPS 3 ya? Ya, Bu. Oke, ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Hadir semua, Bu. Oh, hadir semua. Oke. Kalau gitu kita akan masuk mulai materi. Masih tentang dinamika litosfer dan juga pengaruhnya terhadap kehidupan. Tapi kita ulas sedikit ya materi minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak materi apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Materi tenaga eksogen, Bu. Iya, benar. Minggu lalu kita belajar mengenai proses tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Ada yang bisa menjelaskan sedikit nggak tentang tenaga eksogen dan juga pengaruhnya terhadap kehidupan itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan Adem. Tenaga eksogen adalah proses dari tenaga yang berasal dari luar perut bumi. Ya, benar. Lalu ada yang bisa menjelaskan pengaruhnya terhadap kehidupan? Saya, Bu, Ya, dampaknya kita bisa membuat barang tambang muncul ke permukaan sehingga bisa dimanfaatkan, tapi juga bisa merusak dan menyebabkan bencana alam. iya betul. Ibu tambahkan penjelasannya lagi ya agar lebih komplit dan kita bisa mengulasnya. Jadi diingat-ingat terus. Tenaga eksogen itu bisa merombak dan juga mengubah bentuk muka bumi yang telah ada. Nah, perombakan muka bumi akibat tenaga eksogen itu bisa menyebabkan adanya proses pelapukan, pengikisan, pengendapan, dan juga pergerakan batuan ataupun tanah. Tenaga eksogen juga memberikan dampak bagi kita, ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya yaitu bisa memperluas daratan dan bisa memunculkan barang-barang tambang ke permukaan bumi sehingga nantinya bisa kita manfaatkan. Lalu untuk dampak negatifnya bisa menyebabkan angin kencang yang nantinya bisa merusak bangunan. Kalau hujan deras juga bisa menyebabkan longsor dan juga banjir. Terus kalau musim kemarau, terus ada panas matahari yang berlebih, itu bisa menyebabkan kebakaran hutan. Selain itu juga bisa menyebabkan erosi tanah oleh air hujan. Baik, kita sudah selesai untuk mengulas sedikit materi dari minggu lalu. Sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah. Tanah, pasti dari kalian sudah tidak asing ya dengan tanah karena dapat dijumpai di sekitaran kita dan kalian pasti sudah tahu wujud tanah itu kayak gimana meskipun tanah itu banyak macam jenisnya ya. Pengertian tanah itu merupakan suatu wujud alam yang terbentuk dari campuran hasil pelapukan batuan hidup atau batuan anorganik. Tanah juga bisa terbentuk dari sisa-sisa organisme air dan udara yang menempati bagian paling atas dari litosfer. Tanah itu terbentuknya kayak gimana sih? Nah, ini ada prosesnya, ada gambarnya, dimulai dari yang sebelah kanan, paling sebelah kanan dari Ibu, lalu sampai ke sebelah kiri sana. Ada yang bisa menjelaskan secara singkat saja? Saya, Bu. Ya, silakan Putri. Jadi kalau dilihat dari gambar itu, tahapan pertama dari proses pembentukan tanah adalah proses pelapukan pada batuan. Jadi proses ini terjadi ketika air dan udara kemudian masuk ke dalam batuan. Lalu proses mengembusnya batuan akibat air akan menyebabkan terjadinya pelapukan. Selanjutnya, batuan tersebut mulai ditumbuhi oleh rumput, tumbuhan, dan tumbuhan-tumbuhan kecil lainnya. Dari akar dari tumbuhan tersebut akan masuk semakin dalam ke pori-pori batuan dan akan perlahan menghancurkan batuan tersebut. Lalu kemudian
Batuan yang akan hancur itu menjadi unsur mineral yang membentuk tanah. Hancurnya batuan akibat akar tumbuhan ini akan membentuk tanah yang humus atau subur. Tanah yang subur kemudian akan ditumbuhi tanaman yang lebih besar lagi. Namun begitu, waktu yang dibutuhkan untuk mengubah batuan menjadi tanah yang subur ini sangatlah membutuhkan waktu yang sangat lama, Bu. Ya, betul. Terima kasih ya Putri. Tadi sudah dijelaskan dan ini adalah proses pembentukan tanah melalui proses pelapukan. Jadi dari awalnya batuan, kemudian karena adanya faktor cuaca seperti hujan ataupun angin kencang, akhirnya perlahan mulai menghancurkan batuan. Jadi hancurnya sedikit-sedikit dulu, kemudian mulai ditumbuhi oleh tumbuhan kecil atau rumput-rumput kecil. Nanti akarnya itu bisa membantu proses pelapukan, atau ini kan awalnya itu dari proses pelapukan fisika, kemudian dilanjutkan dengan dibantu oleh proses pelapukan biologi oleh tumbuhan. Kemudian semakin lama tumbuhannya bisa semakin tumbuh karena tanahnya juga kan makin subur dan akarnya pun semakin panjang. Akhirnya terbentuklah lapisan-lapisan dari tanah yang sudah melapuk. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis struktur tanah. Tanah itu memiliki struktur yang berbeda-beda. Ada yang berbentuknya granular, ada yang crumb atau remah, ada juga yang berbentuk prisma, ada single grain, ada columnar, terus blocky, massive, dan flaky atau lempeng. Ini bisa dijumpai di mana-mana saja dan tentu ada faktor penyebab dari timbulnya struktur tanah yang berbeda-beda ini. Nah, kita bahas nih sekarang adalah faktor-faktor pembentuk tanah. Ibu bagi jadi 2 slide karena faktor-faktor pembentuk tanah sendiri terdiri dari 5 faktor utama. Yang pertama ada iklim. Nah, dari iklim ini menjadi salah satu faktor pembentukan tanah yang paling penting, dan yang paling berpengaruh itu adalah suhu dan juga curah hujan. Suhu itu berpengaruh terhadap proses pelapukan dari batuan induk, sedangkan curah hujan berpengaruh terhadap kekuatan dari erosi. Karena kan curah hujan, pasti air hujan bisa mengikis batuan tersebut, jadi kekuatan erosinya itu tergantung dari intensitas curah hujannya. Terus curah hujan yang tinggi itu bisa menyebabkan pH tanahnya itu rendah atau menjadi asam. Nah, selanjutnya adalah organisme. Organisme yang dimaksud di sini adalah organisme pengurai atau dekomposer. Pengaruhnya yaitu pada proses pelapukan organik bisa membentuk humus dari sisa-sisa organisme yang membusuk, dan jenis vegetasi yang mempengaruhi sifat-sifat tanahnya juga. Hal itu terjadi karena kandungan unsur-unsur kimia yang terdapat pada tanaman berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah. Lalu ada bahan induk. Salah ya, ibu nyebutnya bukan batuan induk tapi bahan induk. Itu terdiri dari batuan vulkanik, batuan beku, dan juga batuan metamorf. Jadi bentuknya seperti itu, bisa dilihat di gambar. Masih dalam bentuk bongkahan batu gitu ya. Dan batuan induk ini akan hancur menjadi bahan induk gitu. Kemudian batuan tersebut akan mengalami pelapukan dan akhirnya menjadi tanah. Tanah yang terdapat di permukaan bumi sebagian besar itu akan memperlihatkan sifat yang sama dengan bahan induknya, jadinya nggak jauh beda. Baik, selanjutnya ada topografi. Ini gambarnya agak kurang terang ya, tapi ini peta topografi yang menggambarkan dari perbedaan ketinggian dari suatu wilayah. Nah, keadaan topografi atau relief itu mempengaruhi dari tebal tipisnya lapisan tanah. Misalnya itu pada daerah yang punya topografinya miring dan juga berbukit, biasanya lapisan tanahnya itu lebih tipis karena lebih banyak terjadi proses erosi dari wilayah tersebut. Sedangkan pada daerah yang datar, biasanya tanahnya itu lebih tebal karena terjadi proses sedimentasi. Nah, selanjutnya itu adalah waktu. Gambarnya sama seperti sebelumnya dan tadi juga sudah dijelaskan kalau proses untuk terbentuknya tanah itu memang memakan waktu yang cukup lama karena prosesnya kan tidak sebentar. Mungkin kalau mau lebih cepat sedikit bisa di daerah yang memiliki cuaca ekstrim seperti di gurun gitu ya.
Selanjutnya kita bahas jenis-jenis tanah, tapi sebelum Ibu tampilkan, ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia itu yang banyak banget. Saya Ya, silakan. beberapa jenis tanah ya Bu, ada grumosol, aluvial, andosol, litosol, terus udah gitu tanah humus, tanah vulkanik dan lain-lain. Ya, ada lagi? Saya nambahin Bu, Boleh. humus. Ya, silakan. Saya mau menambahkan Bu, ada humus, grumusol, sama tanah kapur Bu. Ya, betul. Ibu tampilkan gambarnya ya. Nah, ini adalah tanah aluvial, tanah andosol, entisol, humus, grumusol, kapur, dan juga latosol. Ibu ngambilnya cuma 7 aja. Dan dari sini Ibu mau dibentuk kelompok untuk berdiskusi. Satu kelompok terdiri dari 2 orang dan juga memaparkan 2 pembahasan. Untuk kelompok pertama dari Ade dan Cindy membahas mengenai tanah aluvial dan juga tanah andosol. Lalu kelompok kedua kelompok kedua itu tanah entisol dan tanah humus. Anggotanya ada Putri dan juga Nur Hikmah ya. Lalu kelompok 3 ada grumusol dan juga tanah kapur, dibahas oleh Trisna dan Safira. Nanti untuk yang tanah latosol Ibu yang menjelaskan. Oke. Gak usah banyak-banyak untuk diskusinya, karena waktunya juga tidak lama ya. Jadi Ibu cuma kasih waktu sekitar 10-15 menit untuk kalian mencari infonya, boleh melalui internet, dari artikel ataupun melalui buku. Oke? Ya, Silakan dimulai. Silakan dimulai diskusinya dari sekarang. Ya, baik, waktunya sudah habis. Sekarang silakan dari kelompok 1 dulu untuk memaparkan hasil dari diskusinya terkait aluvial dan andosol. Saya Bu, Silakan. saya ingin menjelaskan tentang tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang terbentuk karena adanya proses endapan lumpur. Endapan lumpur tersebut biasanya terbawa karena aliran sungai. Tanah ini biasanya terletak di bagian hilir karena dibawa dari hulu. Karakter tanah aluvial sangat cocok untuk pertanian, baik padi maupun palawija. Beberapa jenis tanaman pada lahan palawija yaitu jagung, tembakau, dan jenis tanaman lainnya. Tanah aluvial yang subur membuat petani mudah menggarap tanah, sehingga petani tidak butuh banyak kerja keras untuk mencangkulnya. Persebaran tanah ini banyak tersebar di Indonesia dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Ya, selanjutnya tanah andosol, Ade. Tanah andosol merupakan salah satu jenis tanah vulkanik yang terbentuk karena adanya proses vulkanisme pada gunung berapi. Tanah ini sangat subur dengan baik untuk tanaman. Karena karakteristik warna dari tanah andosol ini adalah coklat keabuan, tanah andosol sangat kaya dengan mineral yang baik untuk tanaman. Tanah andosol sangat cocok untuk segala jenis tanaman yang ada di dunia. Persebaran tanah andosol biasanya terdapat di daerah yang dekat dengan gunung berapi. Persebaran tanah andosol di Indonesia sendiri mencakup daerah cincin api seperti daerah Jawa, Bali, Sumatera, dan Nusa Tenggara. Baik, terima kasih kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya kelompok 2 yang akan dijelaskan oleh Putri dan Nur Hikmah atau perwakilannya, silakan. Boleh Bu, saya dulu ya Bu. Ya. Berarti tanah entisol ya Bu. Iya. Nah, jadi menurut hasil pembahasan kami berdua, tanah entisol itu hampir sama Bu dengan tanah andosol, karena bedanya antara tanah entisol dan andosol ini, kalau entisol itu terbentuk dari pelapukan material letusan gunung berapi. Nah, seperti ada debu, pasir, lahar, dan lapili. Nah, karakteristik tanah entisol ini pasti karena sangat subur karena berada di dekat sekitaran gunung berapi. Lalu tanah ini merupakan tipe tanah yang masih baru dan ditemukan tidak jauh dari area gunung berapi yang bisa berupa permukaan tanah tipis yang belum memiliki lapisan tanah. Tidak hanya itu, tanah entisol ini wujudnya dapat berupa gundukan pasir seperti di pantai Parangtritis, Yogyakarta. Nah, persebaran tanah entisol ini yang ada di Indonesia, contohnya di gunung berapi seperti Pantai Parangtritis dan daerah Jawa lainnya yang memiliki gunung berapi pula. Ya, baik. Selanjutnya saya Bu, tanah humus. Jadi tanah humus itu terbentuk dari pelapukan tumbuhan-tumbuhan. Tanah humus ini kaya akan unsur hara, terutama mineral.
karakteristik tanah humus sangat baik untuk melakukan cocok tanam karena kandungannya yang sangat subur. Warnanya itu agak kayak kehitam-hitaman kayak gitu. Persebaran tanah humus yang ada di Indonesia itu seperti ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan di sebagian Sulawesi. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan Krisna dan Safira atau perwakilannya saja. Tanah Bromoso terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tufa vulkanik atau batuan putih. Kandungan organik dalamnya rendah karena terbentuk dari batuan kapur. Maka tanah Bromoso cenderung tidak subur dan tidak cocok untuk ditanami tanaman segala jenis tanaman. Saya akan menjelaskan mengenai tanah kapur. Sama dengan namanya, tanah kapur berasal dari batuan kapur yang mengalami pelapukan. Tanah kapur ini cenderung tidak subur, maka tidak cocok untuk ditanami oleh tanaman karena tidak mengandung banyak air. Seperti tanah Bromoso, tanah kapur bisa ditanami oleh pohon jati ataupun pohon keras lainnya. Persebaran tanah kapur ada di daerah kering seperti di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Oke, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya Ibu akan membantu menjelaskan mengenai tanah latosol. Nah, jenis tanah latosol ini merupakan salah satu jenis tanah yang terdapat di Indonesia yang terbentuk dari pelapukan batuan sedimen dan metamorf. Nah, karakteristik atau ciri-ciri dari tanah latosol ini warnanya merah seperti yang digambar ya, ada di gambar. Bisa juga kuning warnanya. Nah, kemudian teksturnya itu lempung dan memiliki lapisan-lapisan tanah yang berbeda-beda. Dan tidak hanya itu, persebaran tanah latosol itu juga terdapat pada daerah yang memiliki ketinggian sekitar 300 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, tanah latosol ini tidak terlalu subur karena banyak mengandung zat besi dan aluminium. Nah, sekarang kita uji seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Nah, ini adalah soal pertama. Aku berasal dari endapan lumpur yang terbawa oleh air sungai. Ada yang sudah bisa menebak jawabannya apa? Ibu, Ya, silakan. aluvial. Ya, betul. Jawabannya tanah aluvial. Yang bisa menebak nanti dapat poin dari Ibu ya. Yeay. Lalu yang kedua, aku merupakan tanah yang mengandung banyak mineral. Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Ya, silakan. tanah humus. Coba diteliti lagi. Saya coba Bu. Ya. Tanah Bromoso kali Bu. Aduh, ada yang jawab tanah humus, ada yang jawab tanah Bromoso nih. Buka aja jawabannya sekarang ya. Iya Bu. Tanah Doso. Iya. Lalu yang ketiga, aku berasal dari abu gunung api atau vulkanis. Vulkanis. Gampang. Apa? Vulkanis. Ya, jawabannya tanah vulkanis. Ini hebat. Lalu yang keempat, aku terbentuk dari pelapukan bahan organik seperti tumbuhan, gambut, dan rawa. Tanah humus. Yakin? Yakin. Buka jawabannya. 100%. Ya. Gambut ya, ada kata gambut, jangan terkecoh oleh bahan organik seperti tumbuhan itu memang bikin terkecoh. Lalu selanjutnya, aku adalah tanah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang membusuk. Saya Bu, tanah organik. Salah ya? Tanah humus. Ya, nggak apa-apa. Nanti selanjutnya ada soal-soal lagi, nanti Ibu kirim ya di grup kelas. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Silakan Safira. Tanah merupakan suatu wujud alam yang terbentuk dari campuran hasil pelapukan batuan hidup atau batuan anorganik. Tanah juga bisa terbentuk dari sisa-sisa organisme, air, dan udara yang menempati bagian paling atas dari litosfer. Proses pembentukan tanah terjadi dalam beberapa tahap, yaitu tahap pertama dari proses pembentukan tanah yaitu proses pelapukan batuan. Proses ini terjadi ketika air dan udara masuk ke dalam batuan. Lalu proses pembesarnya batuan akibat air yang akan menyebabkan terjadinya pelapukan. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi proses pembentukan tanah yaitu iklim, organisme, bahan batuan hidup,
topografi dan waktu. Letak geografis dan astronomis di Indonesia sangat berpengaruh pada kondisi tanah yang ada. Baik, terima kasih Safira karena sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang mau mengajukan pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu, sudah jelas. Ya, baik. Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sampai di sini ya, karena keterbatasan waktu kita juga untuk pertemuan hari ini. Silakan dibaca materi pemanfaatan dan konservasi tanah. Minggu depan kita akan mempelajari itu, dan juga dicari lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data geologi di Indonesia. Ya, terima kasih Ibu akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.